Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pondasi Podcast Mandua Pasuruan alias ini. Hari ini kita kedatangan tamu Bapak Kepala Madrasah, Bapak Dr. Dirham Zudi, yang akan membahas terkait dengan hari lahirnya Pancasila yang bertepatan dengan tanggal 1 Juni tahun 1945. Mari kita langsung saja kepada beliau. Assalamualaikum Pak. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah seperti yang tahu ya sehat. Hari ini kita akan sedikit membahas tentang hari kelahiran Pancasila sebagai dasar negara kita, yang pastinya Pancasila ini akan selalu menjadi pedoman ideologi yang tidak akan pernah dilupakan dan bisa dirubah oleh siapapun. Ngomong-ngomong ini Pak, terkait dengan penetapan tanggal 1 Juni dan kenapa kok bisa diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila? Ya, baik. Para pemirsa yang saya hormati, serta didik yang saya hormati, alhamdulillah bertepatan dengan tanggal 1 Juni 2024 kita baru saja melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati hari kelahiran Pancasila yang dilahirkan tanggal 1 Juni tahun 2024. Kenapa itu diperingati? Karena ini penting, sebuah sejarah tentang peradaban negara, sebuah sejarah tentang pembangunan dan kedaulatan negara yang pernah digagas oleh Bapak Insinyur Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia sekaligus proklamator yang memang mempunyai ide dan gagasan tentang Pancasila. 5 dasar yang kepingin dijadikan sebagai dasar pilar dalam berbangsa dan bernegara. Bahkan saat itu 5 dasar ini tidak seperti hari ini. 5 sila yang diawali dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dulu ketika digagas oleh Pak Karno itu masih ketuhanan yang Maha Esa malah urutan kelima. Urutan kelima ya. Urutan pertama malah kebangsaan. Urutan kedua kalau dasar demokrasi. Nah, ini perlu diketahui oleh anak-anak sekalian. Bukan berarti kemudian itu bukan inisiasi dari Pak Soekarno. Justru Pak Soekarno memberikan berdasarkan bahwa nilai-nilai dari 5 dasar itu harus ada. Sehingga kemudian dikembangkan oleh panitia dibentuk, namanya panitia BPUPK, Deputi Pusaka, terdiri dari 9 orang, termasuk Pak Karno, termasuk Pak Hatta, ada Kiai Haji Wahid Hasim, putranya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ada Maramis, ada banyak ya, ada Muzakir, ya, Budakar kalau tidak salah. Nah, kemudian beliau menyerahkan konsep itu untuk dibahas secara detail melalui tim, sehingga akhirnya mengalami sebuah dinamika yang luar biasa, sehingga dari 5 dasar yang diajukan oleh Pak Karno itu kemudian disempurnakan, dikembangkan, disesuaikan dengan kebutuhan bangsa Indonesia, sehingga lahirlah kemudian secara resmi Pancasila itu diawali dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang awalnya di urutan kelima tinggal menegaskan. Kenapa? Karena sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu adalah akan menjiwai dari keempat sila yang ada. Karena negara kita adalah negara yang beragama, ya, yang saat itu agamanya masih ada 5 misalnya, Kristen, Nasrani, kemudian Islam, Hindu dan Buddha. Baru kemudian di akhir-akhir tahun berapa itu ya, zamannya Gus Dur mengakui Konghucu juga menjadi agama kita di Indonesia. Jadi seperti itu sejarahnya, sehingga disepakatilah kemudian Pancasila sebagai dasar negara. Walaupun tidak serta-merta kemudian bangsa Indonesia mengikuti apa yang diinginkan, ada konflik-konflik yang luar biasa.
Bahkan di tahun 83, 1983 itu baru pertama kali salah satu dari sekian banyak organisasi kemasyarakatan, organisasi politik dan sebagainya itu masih menolak. 83 ke bawah masih meragukan Pancasila ini benar nggak sebagai dasar negara, cocok nggak? Nah, akhirnya satu-satunya yang berani menyampaikan saya adalah Nahdlatul Ulama ketika muktamar di Situbondo mengakui asas kita bangsa Indonesia adalah Pancasila. Sejak saat itulah kemudian secara berurutan partai politik, organisasi kebangsaan ikut di belakang NU untuk mendukung bahwa Pancasila memang cocok sebagai dasar negara. Ingat, sebagai dasar negara, sebagai ideologi negara, bukan sebagai agama. Ya, berarti memang sejarah daripada lahirnya Pancasila ini panjang, mulai dari kemudian pada masa sekarang banyak sekali Pancasila yang katanya tidak relevan dengan kondisi sekarang, dengan Indonesia yang sekarang, dengan ingin merubah asas-asas yang memang wah ini sudah tidak pas ini. Dan juga yang tadi disampaikan oleh Bapak, bahwasanya Ketuhanan Maha Esa ini nomor 5. Wah ini yang sering digoreng. Dan saya tuh pernah dengar ketika salah satu, saya mohon maaf ya, Rizik kalau nggak salah, wah Indonesia tidak ada benar. Pancasila sekarang sudah tidak sama seperti Pancasilanya Soekarno, karena Soekarno menyebutkannya di nomor 5, kan itu cuma dialektika saja. Dan juga gini, ketika pembacaan kalau memang Pancasila ini sebagai hierarki bacanya 1, 2, dan 3 sampai 5, berarti urutan-urutan ini mewakili yang paling tinggi. Padahal kalau di lambang kita, kalau di dada Garuda tidak ada penomoran seperti itu. Nah, itu jadi digoreng-goreng terus, itu gimana Pak? Apa memang sudah tidak relevan atau memang sudah gimana? Nah, kira-kira. Ya, Indonesia sudah mengalami perubahan yang luar biasa, terutama dari sisi perkembangan demokrasi. Dengan demokrasi itulah kemudian menampilkan kesempatan-kesempatan yang terbuka untuk siapa saja menyampaikan saran, bahkan kritik sekalipun. Nah, termasuk banyak orang yang mengkritik tentang relevansi Pancasila sampai hari ini. Ya, itu ada saja. Ingat bahwa Pancasila itu adalah sebuah kesepakatan. Sebuah kesepakatan mewakili bangsa Indonesia yang tidak mudah waktu itu diputuskan. Ya, sehingga pada akhirnya diputuskanlah secara keputusan bersama banyak bahwa Pancasila menjadi dasar negara. Ya, kemudian bukan berarti hari ini Pancasila yang sudah kita dalami nilai-nilainya bahkan dihafal oleh setiap orang ya. Jangan-jangan ada orang yang tidak hafal Pancasila ya. Tapi kalau siswa pasti hafal ya. Kalau siswa pasti hafal. Guru-guru pasti hafal. Insya Allah masyarakat kita harapkan hafal. Tidak hanya sekedar hafal, tetapi melaksanakan nilai-nilai dari pasal amat Pancasila Persila. Ada yang menyebut kemudian Pancasila sudah dibolehkan. Yang dulu asalnya ketuhanan nomor 5, kenapa kok jadi nomor 1? Jadi nomor 5 itu ya, masih gagasan dan ide. Gagasan dan ide yang belum dijadikan sebuah kesepakatan. Jadi gagasan dan ide dari Pak Karno ini luar biasa. Kemudian Pak Karno bukan orang otoriter, orang yang menang sendiri kemudian putus-putus sendiri. Tetapi beliau kemudian membentuk panitia untuk merumuskan. Nah, setelah rumusan itu jadi, maka yang berlaku ya rumusan yang sudah diakui itu. Sehingga sampai hari ini itulah Pancasila yang benar. Kemudian apakah masih relevan dengan hari ini? Kalau saya sebagai guru dan paham dengan berusaha memahami Pancasila, sampai hari ini Pancasila masih relevan. Ya. Jadi Mas Robert, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia itu sudah final, ya, tidak bisa diganggu gugat karena dia merupakan start fundamental norm
Jadi sudah menjadi fondasi yang tidak bisa dirubah lagi. Karena Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sehingga merubah Pancasila itu berbahaya sekali. Nah, oleh karena itu, karena jadi sebuah fondasi sebagai dasar, katakanlah kalau kita mendirikan sebuah rumah, kemudian dasarnya dirubah, apa yang terjadi? Rumahnya bisa roboh. Nah, Pancasila sebagai falsafah, sebagai ideologi, sebagai dasar negara kalau dirubah, maka bisa merubah semua nilai-nilai dasar bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila adalah final, tidak bisa diganggu-gugat karena ini sangat berbahaya sekali. Sehingga mari kita ajarkan kepada semua orang, terutama siswa kita, peserta didik kita, untuk tetap tidak boleh mengganggu Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Berarti memang urutan-urutan itu sudah dari keputusan sangat bersama, sudah sangat diperhitungkan ya. Jadi urutan itu sudah sesuai, tidak perlu ada perdebatan sebenarnya. Walaupun silakan mau berdebat, tapi waktu kita akan habis hanya persoalan-persoalan urutan saja. Ya. Karena yang paling penting adalah bagaimana mengaplikasikan nilai-nilai dari sila 1, 2, 3, 4 dan kita banyak mendengar banyak pemerintah sedang rame memberikan promosi generasi emas 2045. Dan dimana sekarang generasi yang emas itu akan diisi oleh generasi Z, kalau nggak salah, yang dikenal dengan gopok, gampang, layu, males dan lain sebagainya. Gimana kira-kira pendapat dengan relevansi semangat ideologi kita Pancasila? Oke. Saat ini kita bersepakat melalui inisiatif pemerintah bahwa tema peringatan hari lahir Pancasila adalah Pancasila menjiwai bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Nah, ini yang perlu kita berikan pemahaman. Indonesia Emas 2045 itu seperti apa? Jadi Indonesia Emas itu bukan berarti Indonesia kaya dengan emas, ya. Kalau diartikan letterlek, dan memang benar Indonesia memang kaya emas, banyak tambang-tambang emas. Freeport itu luar biasa besarnya memberikan kontribusi kepada bangsa kita, belum yang lain. Ya. Timah juga, Timah, bioskit ya namanya, dan lain sebagainya. Nah, Indonesia Emas itu adalah Indonesia yang ingin dicapai, visi Indonesia yang ingin dicapai, yaitu ketika Indonesia sudah mencapai pada kepemilikan sumber daya manusia yang utuh. Yang kedua, demokrasi yang kuat. Ya, yang ketiga, pemerintahan yang bagus. Ya. Yang kelima adalah berkeadilan. Nah, 4 pilar itulah yang akan dicapai di Indonesia Emas yang kita harapkan. Sebenarnya Indonesia Emas ini sudah bergulir sejak 2016. Nah, apa yang terjadi di 2045 besok ketika Indonesia Emas itu, Indonesia akan mendapatkan bonus demokrasi. Ya, artinya saat itu Indonesia memiliki 70% penduduk yang produktif, usia kerja 15 sampai usia 65, usia produktif. Itu Indonesia mengalami lonjakan luar biasa, sehingga Indonesia diharapkan tumbuh berkembang karena usia produktif di tahun itu sangat luar biasa, dan itu hanya dialami oleh bertahun-tahun, ratusan tahun, hanya muncul di era Indonesia Emas di 2045. Nah, itu harus kita siapkan mulai, sehingga Indonesia akan menjadi negara besar, Indonesia menjadi negara makmur, Indonesia menjadi negara yang
kaya dan di situ ada keadilan yang luar biasa. Itu yang sedang ingin dicapai visi Indonesia di tahun 2040. Jadi kan harapan-harapan. Kira-kira menurut Bapak dengan kondisi Indonesia yang sekarang tanpa mengurangi rasa optimis, bisakah tercapai Indonesia Emas tahun 2045? Ya, baik. Sifat yang harus kita hilangkan adalah keraguan. Ya. Jangan ada sifat ragu sebagai pemuda khususnya. Maka kita harus yakin dan optimis. Ketika kita akan mencapai sesuatu sudah meragukan, maka kita kalah sebelum berperang. Nah, oleh karenanya, ya optimis. Karena itu sudah direncanakan bukan saat ini, tetapi sudah sejak lama Indonesia mempersiapkan diri. Ya, oleh karenanya perlu ada upaya-upaya nyata dari masing-masing individu orang. Saya sebagai guru, maka saya harus menjadi guru yang tidak apa adanya, menjadi guru yang sebiasa-biasa saja. Jadilah guru yang bisa memberikan waktu dan pikiran kepada siswa, kepada madrasah untuk membangun madrasah itu. Tidak hanya sekedar gugur kewajiban, tetapi bagaimana membangun madrasah, menjadikan siswa-siswanya berprestasi, menjadikan madrasah yang maju. Guru-guru juga demikian, yang lain harus, siswanya juga demikian, harus menyadari bahwa posisi hari ini dia sebagai generasi yang harus mengisi zaman yang akan datang. Maka ketika dia siap, maka apa yang kita inginkan 2045 menjadi Indonesia Emas berhasil kalau itu semuanya melakukan, termasuk perangkat-perangkat yang lain, pemerintahnya tidak direcoki, pemerintahnya menjalankan dengan adil dan bijaksana, rakyatnya hormat kepada orang lain. Nah, ini kan orang menghina, waduh luar biasa ketika medsos sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Orang menghina orang lain itu makin tidak terkendali. Dibebas. Waduh luar biasa. Nah ini yang akan menghalangi bahwa kita akan mencapai itu, karena sudah ada tidak kepercayaan bahkan ingin merusak. Nah inilah yang harus kita bangun, kita hilangkan itu, kita bangun kepercayaan diri untuk mencapai Indonesia Emas 2040. Oke. Nah, sebelum ditutup Pak, mungkin ada pesan untuk generasi Z yang memang sekarang akan menjadi generasi yang produktif di tahun 2045. Mungkin ada sedikit sepatah atau dua kata bisa disampaikan yang kira-kira nanti teman-teman harus bisa melaksanakan ini. Pesan dari Bapak Kepala Madrasah kepada murid-murid kita dan juga kepada diri saya sendiri juga nanti. Ya, baik. Satu pesan saya sering yang saya sampaikan, bahwa pesan saya itu sering saya sampaikan bahwa kata disiplin itu adalah mutlak untuk kita lakukan. Ya, bahasa Arabnya istiqomah. Karena ini sudah ditulis secara nas di dalam Al-Quran. Ya, innal ladzina qalu rabbunallahu summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannah. Nah, ini adalah disiplin. Jadi kalau sudah disiplin, maka jangan khawatir, jangan takut. Malaikat akan memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia dan akhirat. Nah, jadi disiplin itu adalah kunci utama. Oke. Satu pesan, harus disiplin. Nah, jangan telat sekolah. Kalau sudah kerja harus disiplin. Ya, jangan minta gaji besar aja, tapi nama disiplin. Ya, siap. Oke. Pesan untuk generasi Z dan juga saya sendiri. Mungkin terima kasih Bapak atas waktunya, sangat bermanfaat, sangat berbobot materi pada hari ini. Kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.